Sebelum ibu masukin bab baru, ibu tanya dulu kabar kalian semua. Kabar kalian gimana? Baik. Baik. Oke, ada semua? Ada. Oke, sebelum kita lanjutkan bab berikutnya, ibu mau tanya dulu bab sebelumnya. Kita bab kemarin bab 1 mengenal sila-sila Pancasila. Ingat kita Pancasila ada berapa? 5. Apa aja itu nak? 1. Yang kedua? Yang ketiga? Indonesia. Yang keempat? Permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti masih ingat kita pelajaran sebelumnya ya? Oke. Sebelumnya ibu memasuki bab baru ya. Bab baru. Bab 2 kewajiban dengan hak. Bab 2 kewajiban dan hak. Oke, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Yang kedua, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Makanya bedanya ya, kalau kita kewajiban kita harus lakukan. Kalau hak kita harus terima, tidak tanpa protes. Setiap orang memiliki kewajiban dan hak. Kita memiliki kewajiban hak, ada di rumah, ada di sekolah, apalagi dan ada di lingkungan masyarakat. Antara hak dan kewajiban harus seimbang, harus sama rata. Kalau tidak tahu seimbang dengan sama rata dianya. Kewajiban dengan hak, tidak boleh kewajiban lebih tinggi, hak paling sedikit, tidak boleh. Nanti mana tahu hak lebih banyak, kewajiban rendah, tidak boleh. Kita harus sama-sama, kewajiban dengan hak harus sama, harus seimbang. Kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Kita menuntut kewajiban dulu kita lakukan, baru kita menuntut hak. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban yang menjaga kesehatan tubuh. Habis itu tidur tepat waktu. Apa lagi? Teratur dan berpakaian rapi. Itu kewajiban kita. Kewajiban kita adalah untuk tidur tepat waktu, menjaga kesehatan tubuh kita supaya sehat. Kalau kita tidak, kewajiban kita, jadi kewajiban siapa lagi untuk menjaga diri kita? Ya kan? Kalau hak yang dapat dengan menjaga kesehatan tubuh adalah dapat hidup nyaman karena tubuh sehat. Hak anak di rumah adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat makanan bergizi dan tempat yang tinggal yang layak. Itu adalah hak kita. Hak kita di rumah adalah orang tua mengasih tempat tinggal yang layak, mengasih makanan kita yang bergizi. Ya kan? Itu adalah kewajiban orang tua untuk anaknya. Ya kan? Kalau kewajiban anak di rumah apa? Membantu orang tua. Habis itu apa lagi?
diri kalian masing-masing harus menghargai guru, menghormati guru, menjaga lingkungan sekolah. Kewajiban siswa terhadap lingkungan sekolah adalah apa? Menjaga lingkungan sekolah. Dua, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan, seperti kelas kita harus kita jaga. Itu adalah kewajiban kita untuk menjaga lingkungan sekolah. Hak siswa di sekolah antara lain apa? Hak untuk di sekolah, hak kalian yang kalian dapatkan, hak memperoleh ruang kelas atau sekolah yang bersih dan nyaman. Kalau kalian belajar tidak nyaman, kalau tidak bersih, apakah kalian nyaman untuk bersekolah, untuk belajar? Nah, berarti yang kedua, memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Lingkungan sekolah sehat seperti halaman-halaman itu harus bersih. Tidak boleh ya banyak sampah-sampah, itu namanya nanti untuk menimbulkan penyakit. Kalau nyaman, kalau bersih, berarti apa? Hidup kita menjadi sehat. Belajar pun rasanya menggunakan fasilitas sekolah yang baik. Menggunakan fasilitas itu seperti contohnya memakai seperti meja harus dijaga dengan baik, seperti perpustakaan juga. Perpustakaan untuk membaca, untuk dibaca. Tidak boleh bukunya dipinjam lalu dicoret-coret atau dikoyak-koyak. Itu namanya apa? Tidak menjaga. Memiliki contoh wajib itu dalam lingkungan masyarakat. Kalau contoh kewajiban kita di lingkungan masyarakat apa aja, nak? Wajib memelihara keamanan lingkungan masyarakat, menjaga lingkungan di masyarakat. Tidak boleh kita curi punya tetangga, kita rusak punya tetangga, itu boleh apa tidak? Jadi harus kita jaga, punya kita pun dijaga sama tetangga, punya tetangga juga dijaga sama kita. Saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Wajib mematuhi peraturan di lingkungan sekolah, di lingkungan di masyarakat. Sepertinya kan di masyarakat, setiap masyarakat punya RT, punya RW, dia punya peraturan. Nah, yang dibuat mereka, yang peraturan dibuat mereka, pasti kita harus taati dengan diikuti. Tidak boleh kita supaya kita hidup di masyarakat itu nyaman, tentram, dan kalau contoh hak kita di lingkungan masyarakat adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan aman. Itu hak kita. Oke. Yang kedua, hak ikut berpendapat untuk kepentingan kebersamaan dengan contohnya bermusyawarah. Misalnya kita membuat apa, kita harus bermusyawarah sama masyarakat atau lingkungan atau warga sekitar supaya tidak bentrok atau tidak berkelahi, supaya hidup kita nyaman, damai, dan tentram sama lingkungan warga masyarakat di sekitar. Jika kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, kita akan tercipta persatuan dengan kerukunan. Ya kan, kalau kita hidup damai, kita hidup dengan tentram, kita sama tetangga kita rukun apa tidak, nak? Kalau kayak gitu, saling menjaga, saling menghormati, hidup kita rukun. Kalau kita tidak hidupnya tidak rukun, seperti kita bertengkar ini, apakah hidup kita di lingkungan itu damai? Apa kita merasa nyaman? Tidak. Nah, jadi kita harus menjaga
menjaga apa? Lingkungan dengan damai. Oke? Kewajiban kita berbagai warga negara Indonesia antara lain apa? Menaati semua peraturan yang berlaku di Indonesia ini. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh kita menghina sama suku berbedaan suku dengan budaya ya. Kita harus menghargai dan menghormati. Itulah kunci utamanya. Nah, ikut menjaga fasilitas umum yang disediakan. Yang disediakan misalnya fasilitas umum apa yang disediakannya? Misalnya kita punya taman untuk kita tempat bersantai. Apakah kita rusak atau kita jaga? Nah, kita jaga. Kita misalnya membawa makanan atau minuman di taman itu, apakah kita membuang sampah sembarangan? Tidak. Apa kita merusak fasilitas di situ? Tidak. Jadi kita harus apa? Kita harus jaga. Kita harus jaga. Nah, harus kita jaga, harus kita membuang sampah di tempat yang ada di situ, tempat sampahnya. Jangan sembarangan buang sampah sana, buang sampah sini. Itu salah. Misalnya ada pohon ini mangga lagi berbuah, kita ambil buahnya padahal belum masak, kita ambil, kita buang-buang, kita buat main. Apakah itu bagus ataukah tidak? Tidak. Itu namanya merusakkan taman itu yang disediakan sama pemerintah. Oke? Kalau hak itu sebagai warga negara Indonesia, apa hak kita? Dapat perlindungan hukum. Oke, dapat perlindungan hukum. Contohnya apa? Seperti dia di sekolah, anak-anak. Kalian punya perlindungan. Kalau kalian dipukul atau dicubit, pasti ada perlindungan dari hukum. Akan ada sanksi yang menghukum kalian. Kalau bisa terjadi sesuatu pelecehan, pasti ada hukum juga kan? Habis itu apa lagi? Hak kalian. Misalnya kita diculik atau apa, pasti kita ada perlindungan Nanti itu hak untuk diri kita, perlindungan untuk diri kita masing-masing. Kalian punya hak. Ya. Dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan seperti rumah sakit atau puskesmas, tempat ibadah. Itu harus kita jaga, itu hak kalian. Misalnya kalian mau beribadah misalnya beragama Islam di mana? Kalau agama Buddha di mana? Di Vihara. Kalau agama Kristen di mana? Kalau Hindu di mana? Hindu. Lanjut yang kelima apa? Katolik di mana? Tetap di gereja itu yang menggunakan fasilitas kita. Puskesmas kita untuk masyarakat, untuk semua warga Indonesia. Untuk rumah sakit itu seperti itu juga. Ya kan? Itu untuk fasilitas kita. Untuk misalnya kita sakit, kita berobat di mana? Puskesmas atau di rumah sakit. Itu hak kita, nak. Bukan kewajiban kita, itu hak kita. Tak mungkin kita kalau sakit kita di rumah saja. Iya. Kalau kita di rumah saja berarti kita sakitnya makin sembuh atau makin parah? Makin parah. Jadi kita pergi ke rumah sakit atau puskesmas. Itu hak kita, nak, untuk berobat. Kalau kita tak berobat, itulah jadi makin parah.